Umpan gua kurang nih, jangan Umpan pakai lu lumut lagi kurang. kayaknya. Pakai pelet gue kayak abis ini nih. Aduh, ini umpan apa lagi yang harus diberikan ke penonton supaya like kita bisa tembus di 100.000. Tinggal 7.000 lagi. Let's go gengs, tinggal 7.000 lagi kita tembusin di 100.000 like. Habis itu tambah sesuka hati kalian lah ya. Betul. Pesawat tadi sudah mengudara dari arah Lakawi menuju ke arah Camp Alpha dan sudah cukup menyebar drop zone dari masing-masing tim, bahkan Bigetron memisah setup mereka dua-dua. Dua orang di Hatin, dua orang lainnya scrapping di ujung jembatan, masih di area sekitar Hatin juga. Iya betul banget. Kita bakal beberapa tim ya langsung mengambil beberapa posisi cukup ke tengah ya, kayak di Quarry oleh tim TS dan juga beberapa spot-spot lainnya. Beberapa tim juga mengambil ujung-ujung kan ini seperti tim FS, tim TS yang mengambil dari Ruins dan tampaknya dari tim SGE dibiarkan lepas oleh tim RQ kali ini. RQ gak mau fight lagi dengan SG. Ya, mereka ngerasa kayak agak sedikit buang-buang tenaga di awal kali ya. Tapi lo lihat deh Mega. Drop mereka tuh misah semuanya, mengitari daerah Paradise. Mungkin ingin motong rotasi dari Valdus juga, tapi Valdus enak banget loh posisi mereka. Betul, mereka enak sih posisinya, baik lagi, tapi tinggal gimana mereka menahan gempuran tim-tim lain. Gak enak di tengah-tengah, di awal-awal. Yep. Kiri, kanan, depan, belakang itu orang lewat. Ya, lu kayak nembak, misalnya lu nembak yang kiri, belakang lu nongol tiba-tiba. Dua tim langsung ngejepit. Dan lu gambling juga antara pengen rotasi cepat atau nahan aja di situ. Karena zonanya, ya gimana, drop zone lu kotanya tuh di tengah-tengah dari circle yang pertama. Jadi semuanya tuh dilema banget. Perang ngebuka posisi, diem di tempat gak rotasi malah kekepung tim lain. Rotasi cepat kalau circle-nya balik lagi ke Paradise malah ngerugiin Valdusnya juga. Jadi sekarang Valdus mungkin lagi agak sedikit dilema. Mau keluar cepat atau tidak dari drop zone awal mereka. Kalau dari TSM sih udah pasti mereka bakal rotasi. Karena Ruins gak masuk ke dalam circle. Mereka butuh sekitar beberapa ratus meter untuk masuk ke dalam lingkaran circle yang pertama juga. Betul. Lingkaran circle. Lingkaran circle. Lingkaran circle. Lingkaran besar. Okay. Lingkaran. Udah lingkaran circle. Kemarin juga gitu lu. Emang iya? Iya, lo ngomong ada lingkaran circle. Oke. Sama, ini juga kedua kalinya pas. Tapi Valdus masih berada di arah Paradise. Iya, tapi selalu always ya mereka emang turun sini. Alright. Cukup menarik bahasa Jaksel kita karena kita sekarang lagi nge-cast di daerah Jaksel ya. Eldoge sih yang bahasa Inggrisnya nggak keganggu, dia doang. Betul, dia perfect ya. Bahasa Inggrisnya di kampus katanya A++. A++, oke. Betul. Berarti kalau gitu dia ntar nganalisa 2 kali ya? Iya. Sambil nunggu kita daripada kita ngulur lama-lama gitu kan? Katanya Eldoge mau ngambil, habis nganalisa langsung nge-cast sendirian. Oh boleh. Nanti kita tengah-tengah game lah. Ketika udah mulai masuk circle keempat, kita berjoin ya? Boleh. Baru Eldoge istirahat. Ntar kita nganalisa berdua, Flu. Oh boleh. Game keempat, game terakhir kita nganalisa berdua. Boleh, gue suka banget. Jadi Eldoge habis nganalisa Sanok gini, dia langsung lanjut ke Irengel Solo. Betul, dia liatin kita, mukanya bete banget tuh. Enggak bete, seneng. Karena dia senyum tuh, dia senyum. Oh dia mau, oke, produser nanti di Eldoge ketika udah selesai lu jangan cut ya, lu kasih waktu lebih gitu kan. Berarti bukan ini, dia nggak bilang kita bakal bergeser nggak, dia bilang oke, gue bakal berpindah tempat terlebih dahulu untuk nge-cast game yang terakhir. Nah boleh, nanti ketika udah circle keempat kelima baru akan ditemani kembali oleh Wolfie dan juga Pasta. Mantap ya. Dan besok kita ditemanin oleh orang yang berbeda. Besok kita ditemanin sama orang yang berbeda karena Eldoge fokus besok untuk nge-cast turnamen lain. Berkhianat ya, dia meninggalkan kita di PMWL ini. Besok itu akan ada seseorang yang kalian tunggu-tunggu untuk menjadi analisanya. Yang akan memberikan analisa di PMWL. Yang udah beberapa kali juga bikin story kapan ya di PMWL. Besok akan ada dia. Ada yang bisa nebak siapa? Langsung tulis coba di live chat. Yang nonton di Facebook ataupun yang nonton di YouTube. Orangnya itu Indonesia sangat analitikal. Betul. Apalagi kita kasih clue-clue lagi. Orangnya tinggi. Kacamataan. Betul. Huruf depannya. Dia streamer juga. Jangan lebih. Content creator juga. Udah cukup ya. Jangan lagi. Jangan. Terus nama dia? Jangan. Kata lo stop. Kalau lo ngomongin nama ngapain gua kasih ciri-cirinya? Bener juga. Jangan, gak usah ya. Mendingan kita fokus dulu nih karena RCS bakal nabrak kompon dari Mega. Iya, kita bakal kali dari tim RCS pelan-pelan mencari celah. Udah terdengar kali ini nahan step Paradox. Udah lumayan low juga dan bakal langsung menggeser ke sisi kiri. RCS bakal langsung nge-sway juga dan Sarah bakal tumbang. Yurali bakal ikut tumbang juga. Kali ini kita bakal lihat kali ini 3 lawan 2 kondisi untuk tim RCS. Betul, ini bakal langsung dipulangkan 2 pemain dari RCS. Bahkan tidak ada satupun
Oh, ada ding ternyata. Gue kira nggak ada satu pun yang kenok dari tim Mega. Ternyata ada satu yang kenok itu. Ada granat. Backup yang cukup terlambat kali tapi ini. dapetin satu orang. Iya, tradingnya oke banget sih. Cukup cepat untuk dia mencari posisi di tim Mega juga. Dan kali ini 2 lawan 2. Menang RCS posisi ya, karena dia udah open field. Betul. Dia punya posisi untuk back. Pindah kiri dan kanan dan Ankoru akan dipulangkan ke akhir lobby kali ini ya. Oke, ke akhir lobby ya. Agak sedikit Iya, terpatah-patah. terpatah. Gue mau bikin kata-kata lain terus kayak tersendak-sendak Udah gitu. loading duluan ya. Loading dulu otak gue. Bad connection tadi. Tadi lagi Pemikirannya. ini ngejam. Pingnya naik. Ping otak gue Pingnya naik, ngejam. pingnya naik. Tapi tadi ada satu flank yang bakal dilakuin sama Mega dan ternyata di cancel sama dia. Betul banget. Swag balik lagi ke posisi awal untuk kembali ke bagian dalamnya lagi. Vex sudah berhasil di revive. Jadi itu flanknya bukan buat ngeflank, buat ngetemenin nge-revive ya temennya yang udah lagi knock. Dan Betul. lemparan bomnya untungnya jadi bukan atlet lempar lembing ya. Nggak Kurang terlalu jauh. Kurang jauh. Tapi RCS mundur pada akhirnya juga. Iya, dia tinggal berdua kan. Jadi Ada BTR, doang 3 kita bakal. ada OR. Bang, Wah, BTR main saatnya nggak bang? pembalasan. Tuh ada BTR guys. Saatnya pembalasan ya. Saatnya pembalasan, gengs. Akan ada membalas antara Red Aliens dan juga OR. Sama-sama bergerak, tapi pergerakan dari OR cukup lengket ya. Karena mereka bergerak secara beriringan. Sementara Bigetron baru tersorot 2 pemain. Belum terlalu dempet setup yang dilakukan sama Red Aliens. Iya, kita bakal lihat juga kan ini pergerakan dari tim BTR mulai nyebar ya. Mulai nyebar ini daerah Tatmok harusnya daerah Tatmok dan pakai sniper. Tumben-tumben Luxi pakai sniper di Sunhawk Sunhawk. lagi. Iya. Biasanya tuh snipernya dia di Vikendi atau enggak di Miramar. 3 map lainnya sih. Irengel, Miramar, Vikendi. Tapi di Irengel gue udah jarang ngeliat dia pakai sniper loh. Seringnya Miramar, Vikendi kan. Betul, 2 map itu. Apalagi waktu zaman-zaman PMCO tuh yang sela-sela sempit dia bisa langsung headshot. Yang di Vikendi sih. Wah, Yang Vikendinya barbar 2 banget tim sih. ya. 2 tim ditahan sendiri sama dia. Betul, sniper lagi. Iya, sniper di atap nembakin 2 tim 8 orang. Knock Wah, terus itu berkali. pada masa itu sih berjaya. Berjaya sekali pokoknya. Lagi meta Luxi. sniper juga. Sekarang Betul. udah Close combat ya. close combat kebanyakan. Uzi. Sniper masih laku, cuma kalau di tangan-tangan yang orang-orang bener-bener di tangan-tangan orang-orang bener-bener Aduh, jago-jago. wow. Pengulangan kata yang sangat Apa ya efektif gue hari ya. ini ya? Kayak Nggak tahu. kelamaan tadi ya. Gue dengerin Eldoge analisa, otakku tuh ikut panas tadi. Enggak, terlalu sebentar malah. Makanya kita nggak ngedinginin otak kita. Jadi bukan terlalu panas, malah Betul. kurang anget tadi ya. Betul. Kayaknya Eldoge perlu sih waktu jam tayangnya ditambahkan lagi ya. Yes, untuk analisanya. Iya betul. Kalau biasanya nih di PMCO gitu kan analisa ngomong 20 menit ya. Kalau sekarang harusnya sepanjang 30 menit lah minimal. sepanjang hari sendirian. Oke, di tengah-tengah kita lagi ngoceh tidak jelas, tiba-tiba satu pemain OR tadi tertangkap sama Valdus. Valdus bener-bener nguasain daerah Paradise ini secara menyeluruh sih. Setup mereka tuh nggak ada yang di lantai-lantai bawah, semuanya menuju ke bagian atap, ke arah rooftop, lebih tinggi dari rooftop malah. Betul, yang kita bakal lihat juga kan pergerakan dari tim-tim OR tampaknya masih nahan dulu ya. Nahan di daerah luar dari Paradise dan bakal coba untuk liburan sebentar ya sebelum tim-tim lain bakal datang dan join the fight. Circle pertama baru menutup, ini bakal menuju ke circle kedua kali ini. Betul. Kok Sunhook-nya jadi agak lama ya circle-nya ya? Enggak sih, ini lumayan cepat. Apa lu ngerasanya cepet ya? Kalau gue ngerasanya jadi agak lama gitu. Biasanya tuh kalau kita udah ngoceh panjang, tiba-tiba udah circle 6 tuh Sunhook. Topiknya kurang panas berarti. Topiknya kurang panas ya. topiknya. Pembahasan kita agak kurang melebar tentunya buat di hari ini. Betul. Karena emang fight-nya jadi agak sedikit lama sih. Atau karena nggak berasa ya? Karena circle-nya kemarin pindah ke kiri tuh. Heeh. Fight-nya kan jembatan. Oh, benar. Hari ini circle-nya ke tengah-tengah banget nih. Jadi semua tim tuh udah punya tempat. Jadi cuma pick off doang, fight dikit. Mainnya lama ya. Ini Charles mau jadi dokter Badru kah? Sampai ke Doc Stux. Itu si Atangkinya Tangki ya. sendirian aja. Orangnya jadi lama fight. Sama kayak like-nya nih, belum tembus 100.000 nih. 3 ceng lagi guys. Tumben ya? Heeh. Tumben kali Apa ini nih ya. tumbennya? Atangnya atau like-nya? Dua-duanya? Like-nya. Tangkinya gue gak tahu, gue jarang perhatiin dia Oke. soalnya. Tapi like-nya tinggal 3 ceng lagi guys. Kita tembuskan 100.000 like. Habis itu tambah lagi sesuka hati kalian asal jangan dikurangin. Tinggal 3.000 lagi untuk menuju ke arah 100.000 likes. Dan back to the game. Ada Secret yang mengamankan daerah pertigaan 112. Setup mereka di arah pertigaan di beberapa rumah yang ada di sekitar situ. Iya, kita bakal juga ini pergerakan pelan-pelan bakal mulai bertemu semua ya. Mengingat serga kedua di Sunhawk menuju ke arah tengah-tengah banget.
Mungkin circle ketiga ya itu bakal terjadi fight besar-besaran. Biasanya circle ketiga itu menjadi patokan. Akhir game itu bakal di mana kira-kira? Karena circle ketiga udah cukup kecil untuk menentukan areanya, apakah pegunungan, apakah low ground, apakah pantai, apakah ini bakal di perumahan. Jadi memang circle ketiga menjadi patokan mutlak sih. Untuk circle akhir tuh kira-kira di mana? Kecuali dia mengambil 2 bagian. Setengah lower ground semua, setengah lagi high ground. Nah, itu Pasti dia. ke high ground semua logikanya, atau Yap. 90% ke high ground. Tapi tergantung ini juga sih, daratan sama perbedaan high ground dan lower ground itu lebih banyak Sejauh apa? hiding spotnya yang mana gitu. Betul. Kalau di high ground, let's say di pegunungannya Sunhawk di kiri atas. Heeh, Orang mau high ground pasti. pasti. Low ground itu nggak bisa nembak ke atas susahnya. Betul. Jauh banget nembaknya. Dan high groundnya juga nggak bisa ngotot buat ngintip karena sekalinya dia ngintip, palanya kelihatan langsung headshot tuh bisa. Itu dia, makanya bakal jadi ngotot-ngototan juga. Yang di atas harus kuat tembak, yang di bawah harus kuat ngumpet. Yes, dan sepertinya yang kita bahas di awal tadi, keputusan Valdus adalah stay di Paradise, tidak meninggalkan drop zone early mereka. Nah, kita bakal juga ada tim OR ya. Sudah masuk ke area Paradise dan akan bertemu dengan tim Valdus yang lagi mau nge-HBD nih. Kuenya lagi dipesan, lagi dianterin ke rumah mereka. Satu udah berhasil tadi. Tadi berhasil udah, itu tapi baru kecil kan, baru cupcake dong. Oke. Bukan kue besar gitu. Tadi baru kue Cupcake. potongan ya, sepotong doang ya. Beli sepotong, kasih lilin atasnya kecil. Oke, lilinnya lilin magic. Yang Yang matinya susah. Matinya Matinya susah. Yang ditiup gak mati-mati. Itu pengen kesel gue sumpah. Kayak gue udah seneng kan. 3, 2, 1. Tiup, nyala lagi, tiup, nyala lagi. Pas kecil kan lucu. Lu udah gede gini mau ngomong apa? Ih kok gak mati-mati, menjijikan batok ya. Pas kecil kan lucu kan. Ih gak mati-mati. Kalau Tiup-tiup kan. sekarang tuh, Udah gede. Woi serius lah. zaman kita tuh sekarang lebih sering ngasih HBD tuh pakai ini, pakai lilin mati lampu, lilin putih tuh, Oh iya. yang gede banget. Enggak. Zaman Atau gue lilin ya, merah. Kita pakai lilin nih. Pakai lilin di aplikasi HP. Sumpah ada. Oh, ada. Ntar lu Gue tahu, kalau gue tahu. ntar lu kalau tiup, ntar temen lu tekan, ntar tuh mati. Atau malah ada yang efek kalau ada, itu udah pasti mati. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Pakai suara teknologinya. kali ya, ada denger suara gitu Betul. kan. Suara-suara angin yang ngebuat lilinnya mati. Tapi bukan lilin yang ingin kita bahas lebih lanjut ya. Kita bakal bahas gamenya nih karena masih ada 16 tim. Baru beberapa tim aja yang pincang lihat. Dari 64 player max yang ada di turnamen ini baru berkurang berapa? Baru berkurang 5 tuh. Tinggal 59 yang hidup. Iya betul banget dan cukup banyak ya. Cukup banyak yang masih bertahan kali ini mengenai ini Sunhawk map yang paling barbar. Tapi mainnya nggak barbar. Ketika map paling barbar tidak barbar. Apakah bentar lagi Livik akan masuk? Nggak mungkin Wah, sih. Menggantikan Sunhawk. Nggak Sunhawk mungkin kamu sih. sudah Pensiun. Kita mengganti kamu dengan adik kamu. Akhirnya kita bakal ngelihat perang antara Bigetron dan juga Ini baru. RCS. Gue bilang kan, circle ketiga itu circle perang. BTR, RCS, Mega yang bakal motong duluan, Val dan juga OR. Betul. Wah ini bakal seru. Ini bakal IND fight bisa yang jadi seru. pengganggu juga tuh di arah Paradise. Dan tampaknya BTR nggak ketemu RCS kayaknya. Yes, karena RCS juga nahan posisinya di arah compound pinggir jalan, tidak ada tanda-tanda perang. Tapi kayaknya Microboy nggak lengah, nggak selengah itu untuk melepas pandangannya dari rumah yang sudah mereka lewatin, apalagi rumah-rumah pinggir jalan. Betul, dan tampaknya kita bakal juga kali ini dari tim BTR ya. Sudah mulai menyelinap menghindari tim RCS dan akan avoid peperangan di awal-awal circle ketiga ya. Dia lebih pilih untuk masuk ke circle tapi Ryzen lepas senjata. Dia udah nggak butuh nembak, dia butuh lari. Dia butuh lari untuk masuk ke dalam circle juga. Dan tadi ada beberapa pemain T1 dan juga RRQ yang sudah mulai berpapasan tapi hanya knock yang mereka lakukan belum sampai pulang atau belum sampai menambah poin kill bagi tim mereka. Sementara OR akan langsung melakukan setup. Satu orang kelihatan tembakannya. scout sedikit memberikan cicilan HP ke arah tim OR. Valdus sudah mulai bermain secara agresif. Kali ini granat demi granat sudah mulai dilempar. Bahkan pemain Ulu sudah dipulangkan ke arah lobby. Secret juga sudah mulai melakukan perang dengan tim Sinergi. Dan kita bakal lihat kayaknya di tim OR juga pasti berusaha untuk melewati tim Valdus yang menahan gempuran dari tembakan mereka dan bom mereka. Dan tidak kenapa-napa mereka. Debus kayaknya. Ya, masih bertahan sepertinya. Dan masih 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 nahan di arah balkon. Ya ini Anto ya, dia nahannya sih lama banget ya. Lama banget main Anto, nahannya. Anto. Yang sudah tidak tertahan tuh sekarang like-nya. Udah tembus 100.000, thank you guys. 104 jadiin 110 lah ya, tipis-tipis. Dan Johnny pun tertangkap. Ada beberapa spray yang sudah Wah, dilakukan. tumbang. Matoy akan membuka jalan untuk temennya tim dibom. Secret. Dan kali ini bakal dilempar granat. What? Temennya mau dibom. Lah? Ketahuan, nggak akur. Wah nggak akur. Ketahuan. Ada pertengkaran di antara Sabar, Sinergi kayaknya gue nih. lempar bom. Biar, kok kena gue? Sorry, gak sengaja. Padahal niat. Wah. Lah?
Sengaja. Wah, sengaja Dia dia. manggil kan, bro sini. Oh, itu smoke tuh, itu smoke. Itu smoke disamperin granat. Temennya udah ngomel, lu ngapain lempar ke gue mulu? Suara-suara tadi kena jendela. Pas dia ngomong, bro sini bro, gue revive. Ini baru ya. Ai, Wah. terlalu Karma lama is real. bercandanya ya. Karma Karma is is real. Malah jadi 2 yang knock dari sinergi ini ngerugiin mereka banget sih. Setup mereka bakal berantakan banget. Oh ini last man standing Matoinya, makanya dia gak berani untuk coba fight tadi ya. Betul. Dia bakal lempar bom dibales Dibales. kali ini. Iya, Ke dalam rumah meledak, nggak ngasih efek yang terlalu dalam juga. Matoi pun nggak bakal berani nyebrang dari rumah yang dia tempatin karena seberang jalan ditungguin sama 2 player sinergi yang lainnya. Di bukitnya udah ditungguin sama box juga. Dan akan bergeser sedikit TSM dan juga FS. Jarak mereka sudah berdekatan, compound dan juga perbukitan. Tempat mereka akan melakukan fight dan sepertinya IND bakal ketemuan sama Valdus, Armjon. Terkena headshot, sinergi, 1 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Lumayan tambahan poin untuk tim Secret dan circle-nya berpindah lagi. Iya, BTR enak banget sih. Dia tinggal ngambil daerah ban, tapi dia perlu fight dengan KOG terlebih dahulu ya. Perlu memulangkan KOG kalau dia pengen dapatkan tempat yang mungkin bisa dibilang terenak ya. Di circle area ban, karena dari ban tuh high ground. Dan BTR berada di low ground, sekarang PR, gimana mereka dapat mencapai ke high ground-nya? Betul, dan buat Mas Dani Saputra ya, tugas caster itu memang ngomong Mas ya. Tugas caster memang ngomong, bukan diem. Kalau diem namanya pantomim dan sepertinya Valdus mulai menguasai daerah perbukitan, mulai menambah poin kill mereka, 2 kill sudah mereka amankan. Tapi lagi dan lagi harus gue bilang, dari banyaknya orang yang sudah dipulangkan ke arah lobby, belum ada satupun tim yang pulang secara utuh ke arah lobby. Iya, kita bakal kali ini beberapa player mulai tumbang dari tim OR juga berlari menuju safe zone dan sudah aman sementara waktu ini. Kita bakal rival juga bakal fight dengan tim IND Slayer mulai tumbang, bakal ditimpuk oleh bom lemparan jarak jauh dari Godard. Berusaha untuk end Slayer yang tampaknya hanya menjadi kembang api depan muka seorang Slayer yang lagi terpuruk kali ini ya. Hanya meledak di udara karena terlalu lama nahannya tadi di arah tangan itu nggak meledak di arah tangan, tapi Scout seorang diri dia bakal bergerak. Ada Kratos di sebelah kiri dia, tidak ada baku tembak terjadi, ada granat yang meledak di arah Scout. Step sudah mulai terdengar, Kratos harus fokus dengan apa yang ada di belakang dia. Bakal ada close combat kali ini, ada di arah Blue Zone juga, tidak menguntungkan dan Scout akan termakan oleh Blue Zone, tapi IND terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby karena ada backup dari Jill. Iya, Sen OR pun belum selamat. Mereka perlu berlari 400 meter dengan zona yang sudah menghampiri mereka. BTR mulai fight juga dengan tim KOG yang mengambil high ground. BTR kalau menang di high ground ini dapat memperoleh tempat yang sangat-sangat enak dan bom mulai kelempar kiri dan kanan. Cuma belum jadi zona merah buatan kali ini. Ryzen kawan-kawan lagi berusaha untuk ke push ke atas juga. Kita bakal lihat ya, apakah BTR bisa mengalahkan KOG dan berebut yang terenak di circle atas kali ini. Ya, apalagi posisi Bigetron dan juga RRQ sekarang jarak poinnya sudah tidak terlalu jauh lagi. Granat demi granat sudah mulai dilempar kali ini. 3 orang nge-stick dari tim Bigetron. Microboy terpisah seorang diri, tapi dari tim KOG setup mereka sudah mulai menyendiri. Beberapa smoke sudah mulai dikeluarkan, ada 3 smoke yang sudah mulai di-up. Dari total kedua tim sedang melakukan fight. KOG agak sedikit keganggu karena dia harus menghadapi Bigetron. Ada box juga di sekitar mereka. Setup mereka bakal digangguin sama 2 tim ini. Bakal pusing nentuin arahnya ke arah mana dan Jill terjatuh oleh kendaraannya sendiri. Kayaknya dia karate, dia kan nebeng zona. Dia mungkin buru-buru juga menghindari peluru-peluru dan mungkin belok dan mungkin kena peluru juga sehingga dia akhirnya panik lompat jatuh. Tapi kita bakal fokus ke BTR juga KOG masih memperebutkan ujung zona kali ini ya. Dari box juga seneng ada yang ngelock dengan KOG karena kalau nggak KOG bakal nembak ke arah mereka. KOG juga mengambil 1 pos di atas mereka. Betul. Tapi kita bakal dari BTR bakal ketembak ya Microboy. Trading juga dengan Paradox langsung saling nge-knock. Ini Soap bisa tahu posisinya Bigetron. Close combat beragam memberikan happy birthday bertukar Zuxi. 1 down dari Bigetron. Luxi masih berada di bagian paling belakang dan Ryzen. 2 pemain Bigetron harus menahan Blue Zone terlebih dahulu. Bakal ada close combat kali ini. Luxi masih dalam posisi proning dan tertangkap oleh Braga. Last man standing Ryzen. Let's go Super Ryzen. Harus healing terlebih dahulu. 2 step, 3 step berada di sekitar Ryzen. Sementara Luxi akan membuka posisinya dan sedikit mengintip untuk mengetahui di manakah KOG melakukan setup. Luxi sudah cukup low, harus segera di heal tapi sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Ryzen akan melakukan looting, lumayan nambah 3 first aid kit untuk masuk ke arah tas dari Ryzen. Betul, ini kalau ada kenok lagi nih, Ryzen kejar. Yakin gua Ryzen kejar kalau sampai ada kenok-kenok lagi oleh tim Box Gaming ya. Dan kita bakal lihat T1 juga sudah mulai kehilangan player-player mereka. Braga juga mulai TBN Circle, mulai berlari. Kali ini konsep ditumbangkan oleh Blue Zone. Kita bakal dengan KOG bakal melepaskan BTR. Tapi kita bakal lihat dari box juga bakal diseret kakinya. Ikut tumbang juga bersama dengan KOG kali ini. Ya, apalagi ini zona cepat flow, zona yang paling luas untuk pergerakan Blue Zone pasti bakal lebih cepat. Sementara Braga berhasil di pick off oleh Paradox. Mega memotong pergerakan dari tim KOG. 1 tapping tadi dari Pimei tapi lebih komit untuk masuk ke dalam circle dan OR harus puas di urutan ke-14 kali
ini. 13 Boza. tim masih bertanding dan masih bertarung. Boza juga sudah mulai tertangkap di arah Blue Zone. Kali ini Pimai mendapatkan poin tambahan untuk Box Gaming. 5 poin kill untuk Box. Iya, ini nyayur banget sih tim Box. Jadi bener, siapa yang mendapatkan ujung circle tadi itu bakal nyayur parah. Dan kita bakal T1 pun di belakang karena lobby top 11 yang masih bertahan kali ini. Ryzen juga masih bertahan dengan healing yang dimiliki top 10 kali ini. Top 10 masih ditahan juga oleh Ryzen. Mulai tumbang juga anggota-anggota dari tim TSM ya. Nggak cuma Ryzen, Wah, Ryzen udah tumbang. habis healing. Udah habis healing. Ada Soap juga yang masih berada di bagian luar. Valdus juga masih berusaha masuk ke dalam Tanggung circle ke-6. Ya, tumbang juga kali ini. Cukup banyak Cepet tim yang banget ya. tertahan tadi ya di lower ground. Emang bener sih, tadi lower ground ke high ground tuh neraka banget. Yap. Lu mau nge-push ke high groundnya pasti ditembaki oleh yang lower ground. Dan namanya TPP, higher ground adalah raja. Yes, dan tentunya tadi arah dari KOG dan juga Bigetron adalah Blue Zone tercepat. Karena jaraknya paling jauh dari circle yang ke-5 tadi. Sebelum menutup jadi circle ke-6. Makanya buat balapan sama Blue Zone-nya pasti bakal sulit banget. Dan DPS-nya udah mulai menyakitkan juga. TSM, Neo terkena headshot tadi. Sementara Chels, MJ masih dalam posisi proning. Di atas mereka ada FS yang sudah mulai menunggu. Mereka masih harus berbalap untuk masuk ke dalam zona. Pimai terpick oleh TSM. Ada Zigat yang bisa melihat posisinya. Dan satu orang proning kelihatan masih sama-sama ngepron. MJ cukup sekarang dan berhasil di pick off dengan sangat baik. Satu tumbang dari Chels. Iya, kita bakal juga dari tim FS bakal ketembak dan bakal ditumbangkan player-player mereka. Chelsea juga masih ditembaki oleh tim FS lainnya yang sudah masuk dalam circle terlebih dahulu. Dan tampaknya ya terjadi pukul-pukulan cukup berat ya di ujung circle kali ini. Di mana Kashuf juga sudah lumayan low, bakal langsung melakukan healing. Chelsea Tangki masih bertahan di batuan. Ini berdua. Itu si Ultron pokoknya Chels dah 2 yang kenok. Udah kayak anak bayi belajar ngerangkak cuy. Ayo sini deh. Ayo Cini nak maju. Dan mereka berhasil ngerangkak sampai ke dalam circle dong. Bayinya berhasil jalan ntar lagi nih. Oke, Wah, Neo. Neo bakal maju one on one dengan Luis yang bertahan dan Box Gaming gak fighting lagi kali ini. Betul, satu permainan yang sangat baik tadi untuk mengambil dan meratakan box ke arah lobby. 5 tim tersisa. FS 2 pemain mereka masih aktif. Ini semuanya udah pincang men. 2-2, 2-1-1. Iya betul banget, tapi kita bakal juga ini pergerakan dari tim FS ya. Berhasil luput dari tim Chelsea berkat tembakan dari tim-tim lain juga. Tim Ulu masih melakukan healing juga di luar circle. TSM Entity punya total 10 kill pada game kali ini dengan 2 anggota masih hidup juga. 2-2-2-1-1 kali ini. Harusnya paling enak ini adalah tim FS dan juga TSM. Karena dari tim Chelsea sedikit tertekan, tapi Ulu tampaknya nggak mau jatuh. Dia menyeret satu orang bersama dengan dia. Diseret lu kakinya. Ya, kelihatan. Dan tampaknya setelah seret kaki, dia juga diseret kakinya. Betul, tapi di bagian kiri ada FS. Kalau FS bangun, lihat ke kanan. Revive dari Atanki bakal kelihatan dan akan menambah poin tentunya untuk FS. Ayo bangun nak, ada yang mau bangun atau enggak? Itu zonanya cepet banget, flow di bagian selatannya. Dan gemes sendiri. Langsung bangun, nggak bisa. Malik bye-bye. Malik bye-bye nih. Tapi wah Atanki juga mulai panik, ketahuan. tapi tenang banget mendapatkan 1 kill tambahan untuk tim ini juga menaikkan posisi dia dari 3 ke 2. Itu lumayan, tapi what a nice bomb. Langsung dapetin 2.